Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nuryanti, Miando Abraham Raiski, dan Nanda Siji Laksono Putri akan menyampaikan presentasi kami mengenai globalisasi dan neoliberalisme. Yang pertama adalah globalisasi. Era globalisasi dimulai pertengahan 1980-an, dipersiapkan dan dipelopori oleh negara ekonomi maju seperti beberapa negara anggota Uni Eropa dan Amerika Serikat. Negara ekonomi maju berasumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat internasional, terutama negara berkembang, diperlukan pembebasan regulasi yang dianggap menghambat masuknya modal asing. Dengan tanpa hambatan dan masuknya modal asing ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat miskin sehingga dapat mencapai standar hidup yang layak. Sebetulnya ada 3 alasan yang mendorong kuatnya perubahan ke arah globalisasi. Yang pertama, produk nasional kotor tumbuh dan meningkat dengan cepat, terutama di negara-negara maju. Yang kedua, revolusi dalam bidang teknologi dan komunikasi. Yang ketiga, adanya kekuatan-kekuatan raksasa yang mempermudah munculnya perusahaan-perusahaan besar skala global. Pengaruh globalisasi telah dirasakan oleh berbagai masyarakat yang ada di belahan bumi manapun. Kekuatan globalisasi yang merambah hampir seluruh dimensi kehidupan manusia itu melahirkan pandangan jamak karena satu definisi tunggal tidak bisa mewakili kompleksitas pemahaman mengenai globalisasi itu sendiri. Salah satu dimensi globalisasi adalah integrasi. Globalisasi merupakan proses munculnya masyarakat global, yaitu suatu dunia yang terintegrasi secara fisik dengan melampaui batas-batas negara, baik ideologis dan lembaga-lembaga politik dunia. Bangsa-bangsa menurut pandangan ini, baik individual maupun kolektif, mendukung globalisasi sebagai terwujudnya sebuah ekonomi dunia yang terintegrasi. Dalam pandangan ini, bangsa-bangsa mendukung globalisasi dengan menghilangkan hambatan-hambatan terhadap perdagangan internasional, sehingga memudahkan arus perdagangan, investasi, mata uang, dan informasi secara bebas melintasi batas-batas nasional. Globalisasi memiliki 2 ciri utama. Yang pertama, peningkatan konsentrasi dan monopoli berbagai sumber daya dan kekuatan ekonomi oleh perusahaan-perusahaan dan dana global. Yang kedua, yang khas dari globalisasi adalah globalisasi dalam kebijakan dan mekanisme pembuatan kebijakan nasional. Pengertian globalisasi. Globalisasi dapat dipandang sebagai menyempitnya dunia dan intensifikasi kesadaran bahwa dunia sebagai suatu keseluruhan. Dengan ditandai perkembangan pesat bidang teknologi informasi dalam era globalisasi sekarang ini, batas-batas antar negara menjadi sangat tidak jelas lagi. Orang lebih mudah memahami globalisasi dengan melihat fenomena yang menandakan ciri dari globalisasi itu sendiri. Adapun ciri yang menunjukkan pada fenomena globalisasi ini di antaranya adalah terjadinya perubahan dalam konstantin ruang dan waktu, perkembangan barang-barang seperti telepon genggam, televisi satelit, dan internet menunjukkan bahwa komunikasi global terjadi demikian cepatnya. Sementara melalui pergerakan massa semacam turisme memungkinkan kita merasakan banyak hal dari budaya yang berbeda. Pasar dan produksi ekonomi di negara-negara yang berbeda menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi internasional misalnya World Trade Organization atau WTO. Banyak pakar yang memberikan pendapatnya untuk mendefinisikan globalisasi. Untuk merangkum berikut ini disajikan definisi mengenai globalisasi yang diberikan oleh Scholte, yang dimana ia mengidentifikasikan globalisasi dengan beberapa istilah yakni
Internasionalisasi, yaitu meningkatnya hubungan internasional. Dalam hal ini, masing-masing negara tetap mempertahankan identitasnya masing-masing, namun menjadi semakin tergantung sama lain. Yang kedua, liberalisasi. Globalisasi juga diartikan dengan semakin menyempitnya batas antar negara, misalnya hambatan tarif ekspor-impor, lalu lintas devisa, maupun migrasi. Lalu yang ketiga, universalisasi. Globalisasi juga digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material maupun imaterial ke seluruh dunia. Dan yang keempat, westernisasi, yaitu salah satu bentuk dari universalisasi dengan semakin menyebarnya pikiran dan budaya dari barat sehingga mengglobal. Dampak globalisasi. Dewasa ini, perkembangan teknologi begitu cepat sehingga segala informasi dengan berbagai bentuk dan kepentingan dapat tersebar luas ke seluruh dunia. Oleh karena itu, globalisasi tidak dapat kita hindari kehadirannya. Kehadiran globalisasi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi, yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positifnya yaitu kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi mempermudah manusia dalam berinteraksi. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan informasi mempercepat manusia untuk berhubungan dengan manusia lain. Kemajuan teknologi komunikasi, informasi, dan transportasi meningkatkan efisiensi, mendukung nasionalisme dalam menggalakkan proses integrasi antara lain dengan mendobrak etnosentrik, peningkatan mobilitas sosial dan pengukuhan kelas menengah, komunikasi yang lebih mudah dan juga murah, peluang yang lebih luas bagi manusia berbagai etnik, bangsa, budaya, dan agama untuk berinteraksi. Dampak negatifnya yaitu masuknya nilai budaya luar akan menghilangkan nilai-nilai tradisi suatu bangsa dan identitas suatu bangsa. Eksploitasi alam dan sumber daya lain akan memuncak karena kebutuhan yang makin besar. Dalam bidang ekonomi, berkembang nilai-nilai konsumerisme dan individualisme yang menggeser nilai-nilai sosial masyarakat. Terjadi dehumanisasi, yaitu derajat manusia nantinya tidak dihargai karena lebih banyak menggunakan mesin-mesin berteknologi tinggi. Timbulnya dominasi negara-negara maju yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat. Timbul gejala-gejala seperti konsumerisme, materialisme, kendornya moralitas, dan sebagainya, mengakibatkan erosi terhadap nilai-nilai tradisi. Pembangunan yang tidak seimbang dan jurang perbedaan ekonomi yang semakin melebar antara kawasan-kawasan di sebuah negara dan antar sektor-sektor ekonomi. Masyarakat yang terbentuk lebih tidak kreatif, kurang bersemangat, dan berwatak hedonistik. Lalu, yang terakhir, merebaknya kebiasaan meniru hasil-hasil iptek dari negara lain. Globalisasi ekonomi. Globalisasi perekonomian merupakan suatu proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus modal, barang, dan jasa. Ketika globalisasi ekonomi terjadi, batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dan keterkaitan antara ekonomi nasional dengan perekonomian internasional akan semakin erat. Globalisasi perekonomian di satu pihak akan membuka peluang pasar produk dari dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk-bentuk globalisasi produksi, globalisasi pembiayaan, globalisasi tenaga kerja, globalisasi jaringan informasi, dan globalisasi perdagangan. Kebaikan globalisasi ekonomi. Globalisasi yang terjadi di dalam bidang ekonomi memiliki implikasi terhadap kehidupan perekonomian suatu negara. Umumnya,
Globalisasi ekonomi memiliki kelebihan yang meliputi: yang pertama, meningkatkan produksi global. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan masyarakat akan memperoleh keuntungan dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatan yang meningkat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat dari berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Selain itu, konsumen juga dapat menikmati barang yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasar dalam negeri. Yang keempat, dapat memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing dan terutama dinikmati oleh negara-negara berkembang karena masalah kekurangan modal dan tenaga ahli serta tenaga terdidik yang berpengalaman kebanyakan dihadapi oleh negara-negara berkembang. Lalu menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Kelemahan globalisasi ekonomi. Yang pertama yaitu menghambat pertumbuhan sektor industri. Perkembangan ini menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri baru yang berkembang. Yang kedua, memperburuk neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Dan yang terakhir, Neoliberalisme. Pengertian neoliberalisme. Neoliberalisme adalah kata lain dari liberalisme baru. Neoliberalisme merupakan pendukung pasar bebas atau free trade, ekspansi modal, dan globalisasi. Neoliberalisme merupakan sebuah fenomena sosial politik yang biasanya dialamatkan kepada sekelompok penguasa dan intelektual di barat yang mendukung dan ingin menghidupkan kembali gagasan-gagasan liberalisme klasik. Intelektual yang mau menghidupkan kembali liberalisme klasik adalah ekonom Inggris yaitu John Maynard Keynes yang kemudian teorinya disebut Keynesian. Dalam penelusuran Bob Sugeng Hadiwinata, neoliberalisme sejatinya dikampanyekan secara gencar oleh negara-negara barat dan berbagai lembaga ekonomi dan keuangan internasional sejak akhir Perang Dunia Kedua. Kampanye gombal mereka berhasil, neoliberalisme menjadi norma dasar perekonomian. Menurut B. Heri Priyono, istilah neoliberalisme sering disalahartikan. Misalnya, ada sebagian yang menganggap bahwa ekonomi pasar identik dengan neoliberalisme. Baginya, neoliberalisme memang melibatkan aplikasi ekonomi pasar, tetapi tidak semua ekonomi pasar bersifat neoliberal. Awalan neo pada istilah neoliberalisme menunjuk pada gejala yang mirip dengan tata ekonomi 30 tahun terakhir dengan masa kejayaan liberalisme ekonomi di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 yang ditandai dominasi finansial kapital dalam proses ekonomi. Namun, yang terjadi dalam 30 tahun terakhir tersebut bercorak lebih ekstrim dan gejala ini berlangsung dengan berakhirnya era besar yang disebut embedded liberalism. Dengan kata lain, neoliberalisme berisi kecenderungan lepasnya kinerja pemodal dari kawalan, tetapi dalam bentuk yang lebih ekstrim. Neoliberalisme kadangkala dianggap sebagai cara para tuan besar pemodal untuk merebut kembali kekuasaan sesudah mereka terkekang dalam periode setelah Perang Dunia Kedua sampai dasawarsa 1970-an. Visi neoliberalisme. Walaupun neoliberalisme selalu dikaitkan dengan ekonomi, namun sebenarnya neoliberalisme bukan hanya sekedar ekonomi. Neoliberalisme bervisi tentang manusia dan masyarakat dengan cara pikir ekonomi yang khas sebagai perangkat utama. Visi yang pertama yaitu visi antropologis. Neoliberalisme berkembang melalui reduksi manusia sebagai makhluk ekonomi, yaitu Homo economicus. Pengandaian manusia sebagai Homo economicus direntang luas untuk diterapkan pada semua dimensi hidup manusia, menjadi prinsip pengorganisasian seluruh masyarakat.
diungkapkan oleh Gary Becker dalam karyanya yang berjudul The Economic Approach to Human Behavior tahun 1976. Kedua ada virtualisasi ekonomi. Awal tahun 1980-an terjadi evolusi berpikir. Perspektif oeconomicus tidak hanya dirancang untuk diterapkan pada dimensi hidup manusia, tetapi dalam perspektif oeconomicus sendiri berkembang hierarki prioritas. Sektor finansial atau finansial kapital atas sektor-sektor lain dalam ekonomi. Hasilnya adalah revolusi produk finansial seperti derivatif, sekuritas, dan sebagainya. Tren ini lalu mempertajam pembedaan antara sektor virtual dan sektor real dalam ekonomi dengan prioritas yang pertama. Jadi, proses ekonomi bergerak dengan prioritas transaksi uang ketimbang produksi barang atau jasa real. Filosofi neoliberalisme pertama, menginginkan sistem ekonomi yang sama dengan kapitalisme abad ke-19. Kedua, mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar bebas, pasar yang berkuasa. Ketiga, menolak atau mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Keempat, memangkas anggaran publik untuk layanan sosial. Dampak neoliberalisme. Pertama, deregulasi. Perubahan sudut pandang yang dianut maka membuat perubahan dalam sistem pemerintahan. Alur dalam melaksanakan berbagai tindakan dalam bidang ekonomi dan politik akan menyesuaikan dengan keadaan yang baru. Kedua, peran pemerintah yang berkurang. Pemerintah akan semakin terbatas dalam ikut serta mengontrol keadaan di negara dalam bidang politik dan ekonomi. Banyaknya jumlah wirausaha dalam suatu pemerintah, maka akan semakin meningkat kemandirian masyarakat tersebut. Ketika masyarakat telah mencapai pada kemandirian, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ketiga, berbagai sektor dikuasai oleh swasta. Peran pemerintah yang terbatas, maka pihak swasta memiliki kebebasan untuk mengakses segala hal yang ada di swasta. Pihak swasta menjadi pelaku utama dalam melakukan segala hal dalam bidang ekonomi dan politik. Keempat, kesenjangan ekonomi. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Kemampuan ini akan mempengaruhi pendapatan atau usaha yang dilakukan. Seseorang yang memiliki kemampuan terbatas akan tercipta kesenjangan ekonomi, di mana dampak kesenjangan ekonomi sendiri ialah tidak mampu bersaing dengan yang lain sehingga pendapatan akan semakin menurun. Ketika seseorang yang mampu berinovasi akan semakin meningkatkan kemampuannya dan kesejahteraan sosial akan terjamin. Perbandingan ekonomi kerakyatan dengan neoliberalisme. Ekonomi neoliberal adalah sistem perekonomian yang dibangun di atas 3 prinsip. Pertama, tujuan utamanya adalah pengembangan kebebasan individu untuk bersaing secara bebas, sempurna di pasar. Kedua, kepemilikan pribadi terhadap alat-alat produksi diakui. Ketiga, pembentukan harga pasar tidak bersifat alami, tetapi hasil dari penertiban pasar yang dilakukan oleh negara melalui penerbitan undang-undang. Dalam perkembangannya, terutama setelah dikemas oleh IMF menjadi paket kebijakan konsensus Washington, peran negara diarahkan untuk melakukan 4 hal. Kebijakan anggaran ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan, liberalisasi perdagangan, dan privatisasi BUMN. Adapun ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang melembagakan kedaulatan ekonomi rakyat. Untuk mengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, sesuai dengan amanat pasal 33 UUD 1945, ekonomi kerakyatan diselenggarakan berdasarkan 3 prinsip. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Peranan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi 5 hal. Pertama, mengembangkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. Kedua, mengembangkan BUMN pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiga, memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya
bagi sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Keempat, melindungi dan memajukan hak setiap warga negara untuk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kelima, mengembangkan panti-panti sosial bagi fakir miskin dan anak terlantar. Mencermati perbedaan mencolok antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi neoliberal, maka tidak berlebihan bila ekonomi kerakyatan diposisikan sebagai antitesa ekonomi neoliberal. Sebab itu, sebagai saudara kandung ekonomi neoliberal, ekonomi negara kesejahteraan atau Keynesianisme tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi kerakyatan. Perlu ditambahkan, ekonomi kerakyatan tidak dapat pula disamakan dengan ekonomi pasar sosial. Sebagaimana dikemukakan Gears, ekonomi pasar sosial adalah varian awal neoliberalisme yang digagas oleh Müller Armeg. Selanjutnya, pengaruh globalisasi dan neoliberalisme. Yang pertama adalah kebijakan pasar bebas. Pengaruh globalisasi pun terlihat dengan jelas dengan berlakunya kebijakan perdagangan bebas antar negara di dunia. Sementara, dalam konteks Indonesia, pengaruh globalisasi sekaligus agen neoliberalisme tampak jelas dalam kehidupan perekonomian nasional yang ekonominya dikuasai asing. Diawali dengan pengertian pasar bebas atau perdagangan bebas merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada Harmonized Commodity Description System dengan ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels, Belgia. Pasar bebas atau perdagangan bebas didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan atau hambatan yang ditetapkan pemerintah dalam perdagangan antara individu dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Penganut neoliberalisme percaya bahwa pertumbuhan ekonomi adalah hasil normal kompetisi bebas. Mereka percaya bahwa pasar bebas itu efisien dan merupakan cara yang tepat untuk mengalokasikan sumber daya alam yang langka untuk kebutuhan manusia. Selanjutnya adalah tujuan pasar bebas. Yang pertama, meningkatkan perekonomian negara. Yang kedua, memperluas pasar. Yang ketiga, menciptakan transfer of teknologi. Yang keempat, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Selanjutnya adalah kebijakan pasar bebas, yaitu ciri-ciri pasar bebas. Yang pertama, harga barang dan jasa menjadi indikator ketersediaannya sumber daya. Yang dapat berarti, kalau harga murah, berarti persediaannya memadai. Sedangkan jika harga mahal, artinya produksi mulai langka. Jika harga tinggi, maka orang akan menanam modal ke sana. Oleh sebab itu, harga menjadi tanda apa yang harus diproduksi. Yang kedua, terbatasnya campur tangan pemerintah di pasar. Karena kebijakan pasar bebas merupakan tanda dari neoliberalisme, maka mendorong perusahaan swasta dan menyingkirkan birokrat dari pemerintah. Dan yang ketiga, sumber dan alat produksi bisa bebas dimiliki dan diatur oleh siapapun, bahkan sekalipun dimiliki oleh pihak asing. Kemudian, dampak buruk pasar bebas. Yang pertama, rakyat kecil yang semakin menjerit akibat kenaikan harga seiring dengan ketetapan pemerintah untuk mencabut subsidi. Yang kedua, mahalnya harga obat karena hak paten dan hak cipta yang membuat rakyat semakin sulit untuk memperolehnya. Selanjutnya, yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK massal mewabah karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban produksi. Dan yang terakhir, makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras dan diperburuk dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Selanjutnya, setelah kebijakan pasar bebas, adalah ekonomi Indonesia dikuasai asing. Contoh dari ekonomi Indonesia dikuasai asing yang pertama adalah penanaman modal asing. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, dikatakan bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing.
baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Modal asing sendiri merupakan peminjaman uang dari investor asing, baik dari perorangan, dari lembaga keuangan, maupun dari suatu negara. Adapun bentuk penanaman modal asing dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya mengambil bagian saham pada pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, modal asing tidak hanya berbentuk valuta asing, tetapi meliputi alat-alat perkembangan tetap yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, penemuan-penemuan milik orang atau badan asing yang dipergunakan dalam perusahaan di Indonesia, dan keuntungan yang boleh ditransfer ke luar negeri, tetapi dipergunakan kembali di Indonesia. Contoh selanjutnya dari ekonomi Indonesia dikuasai asing adalah privatisasi dan divestasi BUMN. Privatisasi adalah penjualan saham persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Berdasarkan pengertian privatisasi tersebut, maka tujuan privatisasi adalah mendorong BUMN untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan guna menjadi yang terbaik dalam industrinya, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan sahamnya. Kondisi beberapa perusahaan BUMN yang berada dalam kondisi kurang sehat dan defisit anggaran APBN merupakan faktor yang menyebabkan pemerintah melakukan privatisasi kepada BUMN. Seperti data tahun 2000 menunjukkan bahwa 107 perusahaan BUMN beroperasi dalam keadaan sehat, sedangkan sisanya 22 perusahaan dalam kondisi kurang sehat dan 8 perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Agar dapat menjalankan fungsinya, BUMN yang ada dalam kondisi kurang sehat dan tidak sehat perlu dibantu oleh pemerintah dalam bentuk-bentuk penyertaan modal pemerintah. Sementara itu, pada saat pemerintah Indonesia masih harus berjuang untuk melepaskan diri dari belitan krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, berbagai upaya sebagaimana disarankan IMF telah dijalankan, misalnya perubahan format APBN dari T-account menjadi E-account yang memungkinkan ada defisit pada APBN. Dengan format baru tersebut, akan jelas terlihat APBN mengalami defisit anggaran. Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah untuk menutup defisit anggaran tersebut adalah melakukan privatisasi BUMN. Divestasi adalah pengurangan beberapa jenis aset, baik dalam bentuk finansial atau barang. Divestasi dapat pula disebut penjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusahaan. Divestasi merupakan kebalikan dari investasi pada aset yang baru. Sebuah perusahaan akan menjual bisnis yang bukan merupakan bagian dari bidang operasional utamanya, sehingga perusahaan tersebut dapat berfokus pada area bisnis yang terbaik yang dapat dilakukannya. Terkadang dipercayai bahwa nilai perusahaan yang telah melakukan divestasi akan memiliki nilai yang lebih tinggi daripada nilai perusahaan sebelum melakukan divestasi. Hal ini dikarenakan jumlah nilai aset likuidasi pribadi perusahaan melebihi nilai pasar bila dibandingkan dengan perusahaan pada saat sebelum melakukan divestasi. Hal ini memperkuat keinginan perusahaan untuk menjual apa yang seharusnya bernilai berharga daripada terlikuidasi pada saat sebelum divestasi. Selanjutnya, hal yang mendorong terjadinya divestasi pada BUMN sesuai dengan penjelasan tadi adalah karena pemfokusan area bisnis pada BUMN dan usaha untuk menutup defisit APBN selain privatisasi tadi. Selanjutnya, contoh yang ketiga dari ekonomi Indonesia dikuasai asing adalah utang luar negeri. Utang luar negeri merupakan kewajiban yang timbul akibat dari adanya pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri sendiri adalah setiap penerimaan baik dalam bentuk devisa
atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah digunakan sebagai pelengkap pembiayaan pembangunan. Di samping sumber pembiayaan yang berasal dari dalam negeri berupa hasil perdagangan luar negeri, penerimaan pajak, dan tabungan, baik tabungan masyarakat dan sektor swasta. Pada sisi ideologinya, utang luar negeri diyakini telah dipakai oleh negara-negara pemberi pinjaman, terutama Amerika, sebagai sarana untuk menyebarluaskan kapitalisme neoliberal ke seluruh penjuru dunia. Sedangkan pada sisi implikasi sosial dan politiknya, utang luar negeri tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk yang sengaja dikembangkan oleh negara-negara pemberi pinjaman untuk mengintervensi negara-negara penerima pinjaman. Selanjutnya, contoh yang terakhir dari ekonomi Indonesia dikuasai asing adalah dominasi produk asing. Diawali sejak 1 Januari 2010, Indonesia wajib membuka pasar dalam negeri secara luas untuk produk dari negara-negara ASEAN dan Cina. Indonesia pun akan diberikan kesempatan lebih untuk memasarkan produknya ke pasar negara-negara tersebut. Negara-negara ASEAN tersebut antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. Hal ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara 6 negara anggota ASEAN dan Cina yang disebut ASEAN-China Free Trade Agreement atau yang disingkat ACFTA. Akibatnya, pasar Indonesia mendapatkan serbuan komoditas asing, sehingga membuat produk lokal harus bersaing dengan produk asing yang harga dan kualitasnya dianggap lebih baik. Sehingga menyebabkan sulitnya produk lokal yang dihasilkan oleh UMKM mendapatkan persaingan yang berat dari produk lain, seperti dari produk Cina. Ada pula jika dilihat dari sisi pertanian yang kalah kualitasnya dari negara Thailand. Peristiwa ini tentu saja sangat mengancam dan mengganggu pangsa pasar produk lokal jika dibiarkan terus-menerus. Sekian presentasi dari